Semuanya, welcome back lagi. Kita di segmen Alur Cerita Film bersama gue Iwan di Seven Movies. Kali ini gue akan melanjutkan sequel Spider-Man yang menjalani kehidupannya bersama dua sahabatnya dan mendapatkan begitu banyak masalah. Film ini masih sama, disutradarai oleh Sam Raimi, diperankan oleh Tobey Maguire sebagai Spider-Man, Kristen Dunst sebagai Mary Jane, dan Alfred Molina sebagai Dr. Octavius. Kalau kalian yang kemarin nonton Spider-Man No Way Home ada Dr. Octavius, nah dari sinilah awal mula Dr. Octavius. Siapkan posisi rebahan kalian, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Inilah Spider-Man 2. Cerita diawali dengan Peter Parker yang memiliki kehidupan gandanya. Dia pun harus bisa menyeimbangkan kehidupan pribadinya dan membasmi kejahatan sebagai seorang Spider-Man. Peter kurang memprioritaskan kehidupan pribadinya. Dia pun harus kehilangan pekerjaannya sebagai pengantar pizza. Dia juga harus mencari pekerjaan yang lagi untuk mengamankan perkuliahannya di Universitas Columbia. Tak luput juga persahabatannya pun mengalami masalah dengan Mary Jane dan Harry Osborn. Di sisi lain, Harry yang merupakan pewaris tunggal telah menjabat sebagai kepala penelitian di Oscorp. Dia juga berinvestasi dengan ilmuwan yang bernama Dr. Octavius yang merupakan idola Peter. Untuk melanjutkan penelitiannya, Octavius sedang mengembangkan lengan buatan. Lengan ini disetting agar tahan panas dan magnet. Awalnya penelitian fusi ini dianggap stabil, tapi ternyata Octavius meleset. Octavius tidak mau menghentikannya. Dia terus melakukan eksperimen berbahaya itu. Spider-Man pun tak bisa melawan ambisi Octavius. Hingga tiba-tiba di kejadian itu, istrinya yang menjadi korban dan meninggal di hadapan Octavius. Tanpa disadarinya, dirinya sendiri pun mengalami bahaya. Chip yang mengontrol lengan mekaniknya pun rusak karena konsleting mesin. Hal itu menyebabkan menyatunya teknologi tersebut dengan tulang belakang dan dia pun pingsan. Dr. Octavius langsung dibawa ke rumah sakit untuk melepaskan lengan mekaniknya. Tiba-tiba ketika dokter akan memotong lengannya, lengan itu pun berkembang dan bergerak sesuka hati dengan membunuh para ahli bedah tersebut. Dr. Octavius melarikan diri dari rumah sakit dengan dibantu oleh lengan mekaniknya. Tanpa disadari, lengan mekaniknya telah menguasai pemikiran Dr. Octavius dengan sombong dan egonya. Lengan itu memaksa Dr. Octavius untuk menyelesaikan eksperimennya dengan cara apapun. Bahkan lengan mekaniknya menyuruh agar Dr. Octavius merampok bank. Dari sinilah lahir nama Dr. Octavius. Dr. Octavius kemudian pergi untuk merampok bank. Kebetulan di sana Peter Parker dan Bibi May sedang mengurus klaim asuransinya. Tiba-tiba Doc Ock mengamuk dan membuat kekacauan di bank. Peter Parker langsung pergi dan berubah menjadi Spider-Man untuk menghentikan aksi perampokan Dr. Octavius. Mereka pun kemudian bertarung dengan sengit. Dengan Doc Ock berhasil membawa pergi Bibi May.
Bibi May dibawa Doc Ock ke atas gedung. Untung saja Bibi May selamat dengan memukul kacamata Doc Ock ketika Doc Ock mau mengajar Spider-Man. Lalu kemudian Spider-Man menurunkan Bibi May. Tak lama polisi pun datang dan mencoba menghentikannya. Tapi Dr. Octavius berhasil kabur. Di malam harinya, di suatu pesta, Peter bekerja sebagai fotografer. Di sana Peter bertemu dengan Harry yang sedang mabuk. Karena proyeknya dengan Dr. Octavius gagal. Ternyata Harry masih menyimpan dendam yang cukup dalam kepada Spider-Man. Ketika itu pun Peter melihat Mary Jane yang digandeng oleh John Jameson sedang menuruni tangga. Nah, sakit hati kan? Gue bilang apa? Kalau bogo mah nyatakan wae atuh. Lanjut. Ternyata Mary Jane berencana menikah dengan putra kepala di Alibagel yaitu Jonah Jameson. John Jameson yang merupakan seorang astronot. Selesai acara, Peter menemui Mary Jane untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi Mary Jane sudah cukup sakit hati kepada Peter yang tak pernah menepati janjinya. Kemudian Mary Jane pun masuk ke dalam dan meninggalkan Peter seorang diri. Setelah itu, Peter masuk ke dalam pesta dan kemudian bertengkar dengan Harry. Dan Peter ditampar beberapa kali oleh Harry. Dia merasa dihianati oleh Peter yang lebih membela Spider-Man ketimbang dirinya. Setelah pesta selesai, Peter menjadi Spider-Man dan berayun untuk menyernihkan pikirannya yang campur aduk. Tiba-tiba kekuatan Spider-Man-nya hilang. Penglihatannya kembali berkurang seperti sebelum dia menjadi seorang Spider-Man. Esok harinya, Peter datang ke seorang dokter untuk medical check-up. Tapi dokter tersebut bilang, tidak ada penyakit apa-apa yang serius dalam diri Peter. Hal itu membuat Peter bertanya-tanya. Sepulangnya dari medical check-up, Peter terus terbayang dengan kata-kata Paman Ben. Dia berpikir keras dan harus melakukan apa akhirnya. Peter memilih untuk kembali di kehidupan normalnya. Setelah kembali di kehidupan normalnya, Peter menjadi lebih baik dan hidupnya lebih tertata. Kuliahnya pun dengan nilai bagus, tetapi dia masih ada masalah dengan dua sahabatnya. Kemudian Peter ke makam Paman Ben. Dan sekembalinya dari makan Paman Ben, Peter berterus terang kejadian Paman Ben yang tertembak. Bibi May pun shock mendengarnya. Di sisi lain, Doc Ock telah selesai membangun sebuah reaktor dan membutuhkan satu atom tritanium logam langka yang menjadikan bahan reaktor tersebut. Kemudian dia pergi ke rumah Harry untuk mengambil bahan tersebut. Dia mengancam Harry akan menjatuhkannya ketika dia menolak. Harry pun membuat penawaran untuk menangkap Spider-Man sebagai imbalannya. Malamnya terjadi sebuah kebakaran dan Peter tidak bisa tinggal diam. Dan kemudian menyelamatkan anak kecil yang terjebak di dalam. Kemudian Peter pun pergi. Peter berpikir dia ingin menolong orang, tapi dia juga ingin hidup normal. Keesokan harinya Peter mendapat surat dari Bibi May. Rupanya Bibi May akan pindah. Peter dan Bibi May pun berdamai dan mengobrol tentang Spider-Man. Kemudian Peter tersadar kemana tujuan hidupnya. Peter kemudian melatih kekuatannya lagi sebagai Spider-Man. Tapi malah yang ada, Peter terjatuh dari atas gedung. Mary Jane memutuskan bertemu Peter sebelum pernikahannya. Lalu dia dan Peter minum kopi. Kemudian Mary Jane bertanya kepada Peter, masihkah Peter mencintainya atau tidak? Namun Peter membohongi dirinya kalau dia sudah tidak mencintainya lagi. Tapi Mary Jane pun tahu kalau Peter berbohong, kemudian Peter disuruh menciumnya. Namun ketika mereka akan adu bibir, tiba-tiba ada sebuah mobil yang sedang melayang dari luar kafe. Indra laba-laba Peter kemudian kembali lagi dan merasakan adanya bahaya. Ternyata itu adalah ulah Doc Ock. Dengan adanya informasi dari Harry, dia menemukan Spider-Man. Dia menangkap Peter Parker dan melemparkannya. Dia pun membawa Mary Jane. Peter yang sudah kembali kekuatannya berubah menjadi Spider-Man dan mengejar Doc Ock. Doc Ock lalu melempar apa saja ke Spider-Man hingga melempas rem kereta api. Spider-Man kelelahan karena sudah berusaha menyelamatkan kereta api. To find your friend, Spider-Man. Kemudian Spider-Man kalah dan dibawa ke kediaman Harry oleh Doc Ock. Harry membuka topeng Spider-Man.
Dan Harry pun kaget. Ternyata Spider-Man adalah sahabatnya sendiri. Spider-Man pun terbangun untuk mengungkapkan keberadaan sesungguhnya. Dia mengajak Harry untuk menghentikan Doc Ock yang kembali membangun reaktor yang membahayakan dunia. Peter pun memberitahu, Mary Jane pun disekapnya. Kemudian Peter mendatangi dermaga di tepi laut untuk menghentikan Doc Ock, tempat di mana dia membangun eksperimennya. Kemudian mereka kembali bertarung. Nyawa Mary Jane pun ikut terancam karena tertarik oleh reaktor tersebut. Untung Spider-Man berhasil menyelamatkannya. Kemudian Spider-Man berhasil menyetrum Doc Ock dengan sengatan listrik. Ketika Doc Ock terkalahkan, Spider-Man pun mengungkapkan jati dirinya dan memohon untuk menghentikannya. Peter pun telah mengungkapkan cintanya pada Mary Jane di saat mereka hampir mati tertempa oleh puing-puing raksasa. Doc Ock pun tersadar dan berusaha mengontrol lengannya, kemudian menenggelamkan reaktor tersebut bersama dirinya. Singkat cerita, Mary Jane pun akhirnya tahu bahwa Peter adalah Spider-Man. Itulah alasan dia tidak bisa mencintainya. Sesaat kemudian pacar Mary Jane pun datang, dan Mary Jane diturunkan dengan menggunakan jaring laba-laba. See you scurry. Peter Parker, I can't destroy. To me now. Tell me how to stop. Can't be stopped. Hi. You do love I do. Tiba saatnya hari pernikahan. Mary Jane pun kabur untuk hidup bersama dengan Peter, dan dia siap menerima resiko apapun. Dan sesaat itu ambulan polisi terdengar, dan kemudian Peter berubah menjadi Spider-Man dengan disaksikan oleh Mary Jane. Dan film pun habis. Oke, gimana? Seru kan ceritanya Spider-Man 2? Besok gua akan lanjutkan Spider-Man 3. Di sini ada sequel Venom. Tapi bukan Venom Eddie Brock yang di cerita Sony, tapi yang di ceritanya si Spider-Man ini. Oke, nantikan sequel Spider-Man 3 ya. Tunggu di 7 Movies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios. Like, share, dan subscribe 7 Movies agar gue semangat membuat konten alur cerita film selanjutnya.